Hidup di dunia modern penuh dengan gangguan, tekanan, dan kekhawatiran. Mulai dari pekerjaan yang menumpuk, hubungan yang penuh tantangan, hingga harapan yang sering tidak sesuai kenyataan. Semua ini dapat dengan mudah membuat kita kehilangan arah dan kedamaian batin. Kita sering merasa terjebak, terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali kita. Tapi ada sebuah jalan kuno, sebuah cara berpikir yang bisa membimbing kita menuju hidup yang lebih tenang dan bijak. Sebuah filosofi yang diajarkan oleh para filsuf besar lebih dari 2000 tahun yang lalu, Stoikisme. Stoikisme bukan hanya tentang meditasi atau bersikap tenang di saat-saat sulit. Ini adalah cara hidup yang mengajarkan kita untuk menghadapi semua tantangan dengan kepala dingin, untuk menerima kenyataan tanpa kehilangan diri kita sendiri. Disinilah rahasia hidup tenang mulai terungkap. Pertama, memahami stoikisme. Stoikisme atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Stoicism. Lahir di Yunani kuno pada abad ketiga sebelum Masehi dan kemudian berkembang di Roma. Para filsuf Stoik seperti Zeno, Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca mengajarkan prinsip penting tentang bagaimana menjalani hidup dengan tenang, terlepas dari apapun yang terjadi di dunia luar. Filsuf Romawi yang terkenal Marcus Aurelius menulis dalam bukunya Meditations, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Baginya, hidup yang bahagia dan tenang tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh bagaimana kita memandang dan merespons dunia di sekitar kita. Kedua, apa yang bisa kita kendalikan? Rahasia utama dari stoikisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin hanya bisa kita temukan dengan fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran, sikap, dan tindakan kita. Semua hal lain, seperti opini orang lain, peristiwa eksternal, kesehatan, bahkan cuaca, adalah di luar kendali kita. Ketika kita bisa menerima kenyataan ini, kita akan mulai merasa lebih ringan dan bebas. Misalnya, kamu tidak bisa mengendalikan cuaca yang buruk, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Apakah kamu akan marah atau menerima dan tetap menjalani hari dengan tenang? Ketiga contoh praktis stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana stoikisme diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita ambil contoh situasi yang biasa kita hadapi. Pekerjaan. Bayangkan kamu diberi tenggat waktu yang sangat ketat. Reaksi awal mungkin adalah stres dan kecemasan. Namun, dengan stoikisme, kamu bisa memecah masalah ini. Apakah tenggat waktu di luar kendalimu? Iya. Tapi bagaimana kamu menghadapi pekerjaan itu sepenuhnya ada di tanganmu. Kamu bisa mengerjakan tugas dengan fokus tanpa memikirkan tekanan eksternal dan menerima hasil akhirnya dengan tenang. Contoh lain, konflik pribadi. Seringkali kita terlalu terfokus pada apa yang orang lain katakan atau lakukan kepada kita. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa kamu tidak bisa mengendalikan tindakan atau pikiran orang lain. Satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespons. Jadi, ketika terjadi argumen, bukannya marah atau emosional, coba ambil napas panjang dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini di bawah kendaliku? Bagaimana cara terbaik merespons dengan tenang dan bijaksana? Keempat, prinsip stoikisme untuk hidup tenang. Stoikisme mengajarkan 4 kebajikan utama yang harus kita terapkan dalam hidup. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Keempat kebajikan ini adalah fondasi dari hidup tenang dan bermakna. Kebijaksanaan, wisdom, mampu membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Keberanian, courage, berani menghadapi tantangan tanpa takut pada hal-hal yang di luar kendali. Keadilan, justice, bertindak dengan adil dan baik kepada orang lain.
terlepas dari bagaimana mereka memperlakukan kita. Pengendalian diri, temperance, menjaga keseimbangan, tidak berlebihan dalam kesenangan atau kesedihan. Kelima, teknik stoik untuk mencapai ketenangan. Salah satu teknik stoik yang sangat efektif adalah premeditatio malorum, membayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Alih-alih membuat kita cemas, latihan ini justru membantu kita mempersiapkan diri secara mental dan tidak terkejut ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, sebelum menghadapi hari yang penuh tantangan, bayangkan berbagai hal yang mungkin berjalan tidak sesuai keinginan. Bagaimana jika terjadi masalah di tempat kerja? Bagaimana jika seseorang bersikap kasar? Dengan membayangkan kemungkinan-kemungkinan ini, kamu sudah siap untuk meresponsnya dengan tenang dan penuh kendali. Keenam, menghadapi kematian dan ketidakkekalan. Salah satu aspek penting stoikisme adalah kesadaran akan ketidakkekalan hidup. Para stoik percaya bahwa dengan memahami bahwa hidup ini singkat dan setiap momen bisa menjadi yang terakhir, kita akan lebih menghargai setiap detik yang kita miliki. Seperti yang dikatakan Seneca, bukan hidup yang singkat, tapi kita yang sering menyia-nyiakannya. Dengan menerima kenyataan ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran, menghargai apa yang kita miliki sekarang, dan tidak terjebak dalam kekhawatiran akan masa depan. Kesimpulannya, mengapa stoikisme adalah jalan menuju hidup tenang? Pada akhirnya, stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa mengubah semua hal yang terjadi di sekitar kita, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Rahasia hidup tenang terletak pada menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan dan berfokus pada apa yang bisa kita lakukan. Dengan mengendalikan pikiran dan tindakan kita, kita bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Jika kamu ingin terus belajar tentang cara menemukan ketenangan dan kebijaksanaan dalam hidup, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Stoik Zerlin.